warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Sudah. Semua ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan tugas, saya ingin menjelaskan tentang materinya dulu lah, dan langsung tugas. Jadi kalian bingung kan? Oke. Kemarin kita sudah belajar terkait namanya adalah nanoteknologi. Nanoteknologi itu teknologi yang menggunakan nanopartikel. Partikel yang sangat kecil banget, lebih kecil lagi daripada semut ini. Kemudian, apa sih hubungannya dengan atom? Nah, ternyata partikel-partikel tersebut itu sangat berhubungan dengan nanti kita belajar tentang apa sih namanya atom, kemudian bagaimana dari atom. Saya memberikan gambaran dulu apa sih partikel itu. Jadi atom ini adalah partikel-partikel yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi atom ini adalah susunan dari beberapa partikel. Kemudian partikel terkecil itu tidak bisa dibagi lagi, menghancurkan dan lain-lain. Jadi misalnya benda, handphone kalian, kemudian meja, jadi semuanya ada yang namanya atom. Atom itu partikel terkecilnya lagi. Nah, partikel terkecil itulah yang memberikan sifat dari suatu benda. Misalnya nih, saya contohkan seperti gula. Gula itu kan partikelnya kecil. Rasanya apa? Manis. Kemudian kalau gula kita hancurkan sekecil mungkin sampai dia ibaratnya kayak apa sih namanya di donat-donat itu. Nah, ketika kita rasakan, rasanya tetap manis kan. Nah, ini akan berhubungan dengan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Kenapa sih partikel-partikel itu sifatnya sama meskipun kita hancurkan dan meskipun ukurannya itu berbeda. Nah, ini ada hubungannya dengan kita belajar terkait dengan atom. Nah, dari atom ini pertama kali dikemukakan oleh namanya Democritus. Democritus ini adalah suatu ahli. Dia mengatakan bahwasanya alam semesta itu terbuat dari ruang kosong dan bagian terkecilnya itu disebut dengan atom. Tadi sudah saya singgung ya, bagian paling kecil itu disebut dengan atom. Ternyata semua alam semesta ini adalah ruang kosong dan bagian terkecilnya disebut dengan atom. Kemudian lanjut lagi. Ini namanya model atom John Dalton. Jadi John Dalton itu adalah mengembangkan lagi teori yang disampaikan oleh Democritus. Democritus hanya teori saja. John Dalton dia sudah menggambarkan bahwasanya bagaimana sih bentuk atom itu. Nah, bentuk atom itu seperti ini. Model atom dikenal dengan model bola kecil. Ada yang tahu bola kecil itu contohnya gimana? Kawat buru, coba ya, pokoknya di dalamnya itu nggak ada ruang, padat semua. Terus tereng, nah itu termasuk dalam bola kejar. Nah, ini teori-teori yang dikemukakan oleh unsur terdiri dari partikel kecil, tinggi. Kemudian atom itu tidak dapat tidak dapat. Karena memang dia adalah partikel kecil banget, dan kita nggak bisa membuat itu, terus kita juga nggak bisa menghasilkan itu, karena memang itu adalah ciptaan dari Tuhan kita, gitu. Jadi kita nggak bisa membuat itu. Kemudian atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Contohnya apa sih? Contohnya adalah tadi yang saya contohkan, bahwasanya ada gula, kemudian gula itu kan ibaratnya unsurnya sama meskipun kita hancurkan, meskipun kita kecilkan, rasanya tetap sama. Makanya disebut ini unsur yang sama memiliki. Kemudian atom dari unsur yang berbeda pasti memiliki sifat yang berbeda, pasti loh. Misalnya gula sama pepsin beda rasanya. Atom di gula sama atom yang ada di pepsin atau di garam itu memiliki sifat yang berbeda.
Nah, reaksi kimia merupakan reaksi pengaturan di mana senyawa dapat terbentuk dari dua atau lebih unsur. Jadi maksudnya apa sih? Ternyata dalam reaksi kimia yang itu dia menjelaskan bahwasanya menurut pengaturan. Misalnya ada unsur A, kemudian ditambah unsur B. Nah, ditata ulang saja. Sebetulnya ini juga termasuk dalam jadi hanya proses penataan ulang saja. Kita belajar senyawa kan? Jadi SMP. Jadi ada senyawa, kemudian ada namanya unsur. Ya. Senyawa itu dia gabungan dari beberapa unsur. Ini namanya unsur. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, ini namanya model atom Thomson. Jadi setelah Dalton itu hanya menjelaskan bahwasanya atom itu seperti bola kecil saja, nggak tahu dia apakah ada muatannya, apakah ada positif, nggak tahu di Dalton. Ternyata si Thomson mengembangkan lagi buat modelnya itu seperti bisnis atau apa ya, roti bisnis itu kalian tahu nggak yang dia tuh ada biji-bijian seperti ini kan? Apa sih ya yang apa ya seperti itu roti bisnis. Jadi seperti roti kemudian ada bisnis-bisnisnya. Nah, bisnis-bisnis inilah kata Thomson itu adalah suatu elektron. Bisnis-bisnis. Jadi elektron itu adalah di atom, elektron itu tersebar di permukaan si atom. Kemudian atom ini kata Thomson dia muatannya sedikit. Model atom bisnis karena muatan sekali tersebar pada suatu bolanya. Nah, untuk J.J. Thomson ini dia dikenal dengan cobaan namanya sinar katoda. Nah, sinar katoda inilah yang menunjukkan ada yang namanya elektron. Elektron apa? Elektron itu adalah partikel yang bermuatan. Ini kita lihat ya video. Ini adalah proses percobaan pembuatan sinar katoda. Oke, jadi di dalam percobaan sinar katoda ini ada namanya kutub positif dan kutub negatif. Kutub positifnya itu disebut dengan anoda. Kemudian kutub positifnya disebut dengan katoda. Nanti kita lanjut videonya. Nanti akan dialiri oleh aliran listrik. Ini adalah aliran listrik sinar katoda. Oke, nah ternyata sinar katoda ini ya, ketika dikasih baling-baling berputar. Baling-baling berputar ini adalah menyimpulkan bahwasanya
sinar itu memiliki partikel atau massa, sehingga kalau dia hanya cahaya saja otomatis kan berbusa. Nah, ketika dikasih balik-balik, ternyata dia berputar. Putaran itu disimpulkan bahwasanya si cahaya atau ini atau namanya sinar katodarnya ini itu memiliki massa atau disebut dengan partikel. Jadi dicatat ya, nanti ini bakal membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan ISO. Oke, nah, ini lagi. Kemudian dikasih percobaan lagi sama si Thomson. Dikasih listrik yang negatif dan listrik yang positif. Ternyata sinar ini membelok ke arah positif. Ini kan kita tahu ya, kalau misalnya ada namanya listrik yang negatif katanya sama yang positif, jadi katanya sama yang negatif. Nah, kalau misalnya sinar ini mengarah ke positif, maka dapat disimpulkan sinar ini makanya apa? Nah, ini adalah kesimpulan yang kenapa Thomson ini menyebut bahwasanya ternyata elektron itu maknanya itulah kesimpulan dapat kita ambil berdasarkan percobaan. Nah, ini adalah magnet ya. Magnet ada yang north, ada yang south. Yang north kan utara, rata-rata ketika diberi medan magnet yang kutub utara, si elektronnya itu naik ke atas. Nah, di video ini tidak dijelaskan ketika dia dikasih kutub selatan. Nah, dikasih kutub selatan dia malah menjauhi dari medan magnet. Karena kutub utara dia membelok ke arah magnet. Jika ini dibelok atau diubah posisinya menjadi selatan sini, maka dia akan menjauh ke arah. Oke, kalau di sini ada yang mau ditanyain dulu tentang teori atom konsol. Ada yang sudah tidur. Jam kita lagi ngerjain soal. Saya itu sebetulnya sudah nyiapin juga soal yang lebih sedikit, tapi Pak Eko menurutnya kasih tiba dan saya ingin menurut sama guru kamu supaya. Ini lanjut namanya Thomson. Di Thomson itu kelemahannya adalah tidak bisa menjelaskan bahwasanya
aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi